Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai episode ke-8-nya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Jadi pada video kali ini tuh sendiri aku akan mulai bahas mengenai sudut ending dari kelasnya si Arisu ya. Kelasnya si Arisu dulu. Ya, jadi ini adalah hal yang terjadi pada kondisi kelas A di akhir volume ke-10-nya itu sendiri. Dimana pada beberapa hari sebelum Yamagot ini tuh di-kick keluar sekolah gitu kan, Arisu telah membuat rencana kejutan untuk anak kelas C itu sendiri. Namun sebelum itu, Arisu harus membereskan masalahnya dulu di kelas A. Siapa yang akan dikeluarkan pada ujian suara kali ini? Ya, jadi biarpun Arisu itu sudah bilang dia bakalan menargetkan si Katsuragi untuk keluar dari sekolah ya pada ujian kali ini. Namun nyatanya target Arisu adalah si Yahiko dengan total suara kritikan mencapai 36 suara. Nah, jadi pada saat hari pertama ujian suara ini tuh diumumkan, Arisu dengan lantang berbicara kepada kelas gitu kan kalau ia akan mengeluarkan Katsuragi. Dan tentu aja di sini Arisu berbicara dalam keadaan masih duduk di bangkunya. Ya kan dia sulit berdiri gitu kan. Nah, Arisu berpikir kalau makin cepat tahu siapa orang yang akan dikeluarkan akan semakin baik dan Arisu bisa punya waktu buat mengincar kelas lain. Meskipun berat namun saat pengumuman itu disebutkan tidak ada anak di dalam kelas A yang menentang akan keputusan dari si anak kepala sekolah tersebut gitu kan. Dan hanya menyisakan Yahiko yang royal kepada Katsuragi yang mempertanyakan apakah maksud dari rencananya si Arisu. Namun Katsuragi hanya pasrah dan tidak banyak berbicara. Dimana di sini Katsuragi mulai paham kalau anak-anak kelas A sekarang ini telah berada di bawah kepemimpinannya si Arisu. Dan melawan Arisu sama saja dengan melawan kelas A itu sendiri. Dimana dasar dari pemilihan Katsuragi sendiri adalah karena kontrak yang ia buat dengan si Ryuen. Dimana Katsuragi pernah membuat kontrak dengan Ryuen untuk memberikan Ryuen ini tuh poin sampai kelas 1A ini tuh lulus sekolah. Dan itu sangat merugikan kelas A itu sendiri. Namun kalau Katsuragi ini tuh keluar, kontrak antara kelas A dan kelas D terhadap Ryuen akan terputus gitu. Singkat cerita, Katsuragi memutuskan untuk berjalan keluar dari kelasnya. Dan Yahiko pun segera mengikuti perginya si Katsuragi, dimana dia nyusulin. Dan dimana di sini Yahiko menanyakan apakah Katsuragi itu baik-baik saja dengan keputusannya si Arisu. Dan Katsuragi pun memerintahkan Yahiko untuk segera berada di pihaknya si Arisu jika dirinya telah keluar dari sekolah nanti. Dimana tindakan ini perlu Yahiko lakukan agar terhindar dari serangannya si Arisu yang mungkin akan mulai mengincar Yahiko untuk menjadi korban DO selanjutnya. Dan tentu saja ini membuat Yahiko tuh merasa kesal banget lah gitu. Di sisi lain Arisu mengajak Kamuro untuk pergi ke sebuah kafe ya untuk berbicara. Dimana di saat mereka itu ingin pergi mencari minum, tiba-tiba saja Yamagot menelepon ayangnya yaitu si Arisu. Dan Arisu pun mulai bersikap manis sambil berbicara kepada si Yamauchi melalui telepon. Dimana Arisu mengatakan kalau ia sangat ingin berbicara dengan Yamauchi nanti malam. Dan itu membuat Yamagot merasa senang bukan kepalang gitu kan, dan langsung memutuskan panggilannya. Nah, di sini Kamuro sempat menanyakan apakah Arisu menyukai si Yamauchi. Dan Arisu pun bilang kalau ia ingin menjadikan Yamauchi sebagai sumber informasi dirinya untuk kelas C ke depannya. Dan tentu saja Kamuro tidak percaya kalau rencana itu akan berjalan dengan sangat baik. Ya, di malam harinya Yamauchi datang ke dalam sebuah room karaoke gitu kan untuk bertemu dengan si Arisu. Dimana Yamauchi berharap kalau ia bisa berduaan dengan si Arisu, mau berbuat mesum gitu kan. Namun nyatanya ada Kamuro di sana ya, dengan alasan kalau Arisu masih terlalu malu untuk berkencan berdua aja dengan si Yamauchi. Makanya Kamuro pun diajaklah untuk hadir menemani si Arisu. Nah, di sini Arisu mengatakan kalau ia tidak ingin berpisah dengan si Yamagot gitu kan. Makanya ia ingin menolong Yamauchi untuk tetap berada bersama dengan dirinya di sekolah ini. Dan mendengar hal tersebut Yamauchi pun tersenyum senang gitu kan. Sedangkan si Kamuro merasa jijik dengan perkataannya si Arisu. Ya, bisa dibilang di sini Yamauchi itu dibodohi sama si anak kecil yang nggak bisa lari gitu. Ya, intinya di pertemuan kali ini tuh sendiri Arisu tidak ingin berpisah dengan si Yamauchi dan meminta Yamauchi ini tuh sendiri untuk bertahan di sekolah dengan menargetkan orang lain di kelasnya sendiri untuk keluar pada ujian kali ini. Dimana Arisu mengatakan kalau Yamauchi harus mengumpulkan separuh anak-anak kelas untuk memberikan suara kritikan kepada satu orang yang bernama Ayono Koji.
Awalnya Yamauchi itu merasa tidak enakan gitu kan untuk mengorbankan si Ainokoji. Namun karena Arisu berjanji kalau Yamauchi bisa berkencan dengan dirinya ketika rencana ini tuh berhasil dilaksanakan. Dan tentu saja di sini Arisu berjanji dia bakalan datang sendirian untuk bertemu sama si Yamauchi. Ya tentu aja mendengar hal tersebut Yamauchi langsung birahi gitu kan dan mulai bersemangat untuk keluar sekolah. Bukan maksudku tuh untuk mulai melakukan rencananya gitu. Setelah Yamauchi dirape ya sama si Komuro gitu kan dan memeriksa apakah ada alat perekam suara atau tidak ya pada dirinya si Yamauchi. Yamauchi pun akhirnya pergi meninggalkan Arisu dan Kamuro di ruang karaoke tersebut, dimana Kamuro pun mulai menanyakan kepada si Arisu gitu kan apakah baik jika mereka itu menyingkirkan si Ainokoji dengan cara yang seperti ini. Dan Arisu pun bilang kalau Ainokoji adalah anak yang sangat kuat, dan tentu saja Arisu merasa kalau ia ingin sesegera mungkin berduel dengan si Ayano dalam waktu dekat. Jadi Ayano tidak mungkin mudah untuk dikeluarkan hanya dengan rencana seperti ini. Dan tentu saja itu membuat Kamuro tuh semakin pusing dengan tingkahnya si Arisu gitu. Nah, pada keesokan harinya Yamauchi melaporkan perkembangan dan rencananya itu sudah sampai mana gitu kan. Dimana Yamauchi melaporkan kalau rencananya itu sudah berjalan lancar. Dan itu membuat Arisu kaget gitu kan dengan jumlah anak yang bersedia untuk meng-DO Ainokoji yang berjumlah 21 siswa. Dan saat Arisu tahu kalau itu berkaitan dengan koneksinya si Kushida, Arisu pun mulai tertarik dengan seberapa berpengaruhnya si Kushida ini tuh di dalam kelas C itu sendiri. Nah, pada malam hari selanjutnya gitu kan, Arisu mulai berkumpul lagi dengan anak buah kesayangannya, di mana ada si Kamuro, ada Kito dan juga Hashimoto. Mereka ngumpul lagi di sebuah tuh ruangan karaoke. Dan dari informasi yang dikatakan sama si Hashimoto, kalau K adalah orang yang telah membocorkan informasi penargetan Ainokoji di kelas 1C, sehingga membuat Horikita bertindak dan menyudutkan si Yamauchi. Di sini Hashimoto mulai menanyakan mengenai kenapa Arisu membiarkan Kei yang dekat dengan si Ainokoji bergabung ke dalam kelompok yang Yamauchi buat, dan Arisu pun hanya bisa bilang kalau ia hanya ingin raja tetap tinggal di sekolah. Arisu mengatakan kalau Yamauchi pernah membuatnya itu jatuh saat camp pelatihan campur kemarin. Dan Arisu sangat membenci hal tersebut. Makanya target sebenarnya dari Arisu adalah si Yamauchi. Namun di saat yang bersamaan, ia juga ingin melihat bagaimana Ainokoji bergerak dari situasi tersebut. Intinya di sini Arisu hanya mencoba untuk menjebak si Yamauchi sejak awal. Dan untuk target dari kelas A sendiri adalah si Yahiko. Dan dengan keluarnya si Yahiko, Katsuragi benar-benar merasa harus menyerah terhadap si Arisu. Jadi seperti itulah keadaan kelas A di akhir volume ke-10 pada adaptasi light novelnya, yang mana aku pikir gitu kan kalau hal ini tuh mungkin akan dipersingkat atau mungkin di skip pada adaptasi animenya untuk episode ke-8-nya itu sendiri. Yang mana episode ke-8-nya itu sendiri bakalan kembali hadir nanti pada tanggal 21 Februari 2024. Nontonnya di mana? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua, walaupun rada-rada premium sih. Dan akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.